Hai, Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, saya juga sama. Saya Badrul Mulia sengaja untuk keluar ruangan supaya lebih segar. Siapa tahu di sini kita mendapatkan ide untuk membuat sebuah produk, gitu kan? Menjawab pertanyaan yang kemarin ada di kolom komentar channel YouTube saya seputar tentang dress. Untuk bahan, untuk membuat tunik, gamis, atau dress itu sebetulnya hampir sama. Kita bisa menggunakan bahan katun, kemudian bahan satin, kemudian bahan chiffon, atau moss crepe, bubble crepe, seperti bahan-bahan seperti itu yang biasa digunakan untuk gamis-gamis syar'i. Untuk kebutuhan bahan, untuk sebuah tunik, untuk ukuran dewasa kita membutuhkan bahan sekitar 1,75 meter. Kemudian untuk ukuran yang besar mungkin sampai 2 meter ya. Itu cukup untuk lebar 1,5 meter. Kemudian untuk dress, untuk gamis, teman-teman bisa mulai dari bahan sejumlah 2,5 meter hingga 3,5 meter, tergantung modelnya bagaimana. Kalau model A-line berarti kita membutuhkan 2,5 meter. Kemudian kalau untuk model setengah lingkaran yang lebar mulai dari 3 sampai 3,5 meter, tergantung juga modelnya. Kalau nanti masih ada rempel-rempelnya atau masih ada kerut-kerutannya, kita akan tambahkan lagi. Untuk penggunaan furing itu tergantung dari pelanggan atau tergantung kita sendiri. Kalau nyaman dengan memakai furing ya tetap dipakai, tapi kalau tidak, untuk bahan-bahan yang tebal saya rasa tidak perlu juga tidak apa-apa. Karena di samping akan mempersingkat kita untuk mengerjakan, seperti itu juga mudah gitu kalau kita mengerjakannya tanpa furing. Kalau standar ukuran itu beda-beda ya teman-teman. Jadi kadang ada produk S-nya ternyata besar, M-nya juga besar, dan produk lain tidak sama. Kalau saya untuk size S itu biasa menggunakan LD sekitar 86 cm, kemudian pinggang 76 cm, dan panjang tuniknya 90 cm, untuk panjang dressnya 133 cm. Kemudian untuk size M, LD-nya sekitar 90 cm, kemudian untuk size L 100 cm, begitu seterusnya. Untuk membuat lengan manset, teman-teman cukup mengukurnya, misalkan panjang lengannya 55 cm. Berarti kita tetap membuat lengan 55 cm, kemudian kita tambahkan manset. Jadi mansetnya itu lebar sekitar 3 sampai 5 cm, kemudian kita ukur pas di sini. Misalkan 18 cm untuk perempuan yang biasanya lengannya kecil, atau 20 cm atau 23 cm. Itu sudah cukup. Untuk membuat pola, saya memang langsung ke bahan karena untuk mempersingkat waktu teman-teman. Jadi kita tidak perlu membuat di kertas kemudian kita aplikasikan ke bahan, langsung ke bahan saja. Jadi kita tidak perlu menambahkan kampuh lagi karena pada ukuran bahannya kita sudah tambahkan kampuh. Untuk baju-baju tertentu, karena sekarang itu kan banyak sekali untuk perempuan yang bajunya nggak terlalu ngepas gitu ya, jadi baju yang longgar. Jadi kita cukup mengambil ukuran panjang bajunya, kemudian lebar bahunya, panjang tangan, lingkar dada. Sudah, itu saja semestinya sudah cukup untuk modal kita untuk membuat sebuah baju. Gimana ya, kalau menurut saya itu yang penting untuk bisa menjahit kita harus terus praktek, berani praktek. Percuma kalau kita mengikuti sosial media, menonton sosial media tanpa kita punya tekad untuk praktek. Karena yang bisa menyemangati diri kita itu ya
diri kita sendiri. Kalau untuk pengalaman saya pribadi, ya memang harus sering-sering posting. Kalau misalkan dibully karena jelek hasilnya, tidak masalah. Itu adalah sebagai tolak ukur kita untuk lebih baik lagi, tetap semangat lagi. Karena dari komentar-komentar teman-teman kita akan mendapat masukan, kita akan mendapat kritikan. Tetap aja posting, siapa tahu nanti ada yang tertarik dengan produk kita, bisa pesan online lewat kita, ya kan? Tentunya kalau kita posting juga dengan bahasa yang baik, diusahakan. Kemudian dengan pilihan foto yang baik. Misalkan baju itu ya harus dipasangkan di manekin gitu. Jadi jangan asal digantung, kemudian difoto, kemudian diposting. Nggak ada daya tariknya. Kalau misalkan belum ada dana untuk beli manekin, tabung. Manekin itu mulai dari 75.000 sampai yang dari bahan akrilik itu sekitar 1 jutaan. Jadi itu adalah untuk menunjang produk kita supaya lebih menjual. Kalau saya sih lebih fokus pada satu produk, yang penting kita memang benar-benar telaten, benar-benar fokus di situ. Misalkan kita fokus di celana, kita membuat celana dengan produk celana dan segala macam modelnya, atau kemeja dengan segala macam modelnya. Jadi kalau saya sendiri tidak perlu kita banyak bisa, tetapi tanggung. Bisa satu tidak apa-apa, yang penting kualitasnya the best. Iya dong, label mutlak perlu, karena itu untuk apa ya, eksistensi kita. Ini loh kita gitu. Dengan adanya label orang bisa melihat, oh ini produknya Bodrum Mulia atau produknya siapa. Tentunya dengan pilihan label yang bagus, teman-teman bisa mencarinya di sosial media, di Instagram atau di mana saja tempat pemesanan label yang menurut teman-teman paling bagus. Jangan lupa teman-teman, untuk setiap produk itu harus kita packing dengan rapi. Tentunya harus kita berikan layanan kepada customer sehingga dia merasa puas. Dibungkus dengan plastik yang baik. Kalau memang teman-teman bisa untuk memesan kantong plastik sebagai packagingnya itu juga bisa. Jangan lupa diberikan sablon dengan nama produk Anda. Segitu dulu ya teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan lain yang sekiranya belum saya jawab, saya mohon maaf karena saya juga akan mulai bekerja. Terima kasih sudah like dan subscribe di channel YouTube saya, Bodrum Mulia. Assalamualaikum.